Semua yang datang akan kembali dan semua yang kembali akan datang kembali semua. Berbagai macam dan jenis azab-azab yang tercantum dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Azab kubur. Dalam beberapa ayat Al-Quran, disebutkan bahwa orang yang melakukan dosa akan menerima azab kubur yang sangat pedih di dalam kuburnya. Azab di neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azab di neraka dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan dijelaskan sebagai azab yang sangat pedih dan kekal. Azab di hari kiamat. Hari kiamat adalah saat di mana manusia dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. Azab di hari kiamat termasuk dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran dan dijelaskan sebagai azab yang sangat pedih. Azab di dunia. Azab di dunia termasuk dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti bencana alam, penyakit, perang, dan kehancuran yang terjadi akibat dari dosa manusia. Azab yang tidak terasa. Beberapa ayat Al-Quran juga menyebutkan adanya azab yang tidak terasa, seperti kesulitan dalam hidup, ketidakberkahan, kegagalan dalam pekerjaan, dan lain-lain. Azab yang disebabkan oleh manusia. Beberapa ayat Al-Quran menyebutkan bahwa manusia dapat menyebabkan azab bagi dirinya sendiri, seperti kehancuran bangsa-bangsa sebelumnya yang disebabkan oleh perilaku buruk manusia. Azab yang disebabkan oleh malaikat. Beberapa ayat Al-Quran juga menyebutkan adanya azab yang disebabkan oleh malaikat sebagai hukuman bagi manusia yang melakukan dosa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan azab sebagai peringatan bagi manusia untuk kembali taat kepadanya dan memperbaiki perilaku dan tindakannya. Oleh karena itu, manusia diharapkan untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan dosa agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jenis dan berbagai macam rangkaian sebagai berikut. Terjadinya peperangan dan konflik antar negara atau antar suku. Dalam Islam, terjadinya peperangan dan konflik antar negara atau antar suku dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik dan tidak damai. Terjadinya bencana alam yang ekstrim. Selain bencana alam yang sudah disebutkan sebelumnya, terdapat pula bencana alam yang ekstrim seperti badai salju, kekeringan, atau banjir bandang. Dalam Islam, terjadinya bencana alam yang ekstrim dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai peringatan bagi manusia. Munculnya Dajjal atau Antikristus. Dalam Islam, Dajjal atau Antikristus dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari kejahatan dan kerusakan yang dilakukan manusia. Terjadinya penurunan moralitas manusia secara signifikan. Jika terjadi penurunan moralitas manusia secara signifikan seperti munculnya perilaku yang tidak baik dan kejahatan yang semakin meningkat, hal ini dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak taat kepadanya. Adanya kehancuran sistem dan tatanan sosial yang ada. Jika terjadi kehancuran sistem dan tatanan sosial yang ada seperti terjadinya kerusuhan, pemberontakan, atau kekacauan, hal ini dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik. Penyebaran penyakit yang mematikan. Penyebaran penyakit yang mematikan seperti pandemi dapat menyebabkan kematian massal dan kesulitan bagi manusia. Dalam Islam, penyebaran penyakit dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan bagi manusia untuk kembali kepadanya. Gempa bumi. Gempa bumi dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan lingkungan, serta menyebabkan kematian dan penderitaan bagi manusia. Dalam Islam, gempa bumi dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik. Terjadinya kebakaran yang besar. Kebakaran yang besar dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan infrastruktur serta menyebabkan kematian dan penderitaan bagi manusia. Dalam Islam, kebakaran yang besar dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik. Hilangnya keberkahan dari air dan tanah. Jika air dan tanah tidak lagi memberikan keberkahan bagi manusia, hal ini dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan bagi manusia untuk kembali kepadanya.
Terjadinya bencana alam yang tak terduga, terdapat berbagai jenis bencana alam yang tak terduga seperti tornado, taifun, dan sebagainya. Dalam Islam, terjadinya bencana alam yang tak terduga dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai peringatan bagi manusia. Kiamat adalah hari ketika dunia akan dihancurkan dan kehidupan di bumi berakhir. Dalam Islam, kiamat dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik. Gunung berapi meletus, letusan gunung berapi dapat menyebabkan kerusakan yang besar pada lingkungan dan infrastruktur. Dalam Islam, letusan gunung berapi dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai peringatan bagi manusia. Terjadinya bencana secara berturut-turut, jika terjadi beberapa bencana secara berturut-turut seperti banjir, gempa bumi, dan tsunami, hal ini dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik. Penurunan rezeki, jika manusia mengalami kesulitan dalam memperoleh rezeki atau mengalami kemiskinan yang berkepanjangan, hal ini dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan bagi manusia untuk kembali kepadanya. Musnahnya bangsa-bangsa sebelumnya, dalam Islam, terdapat kisah-kisah tentang bangsa-bangsa yang telah musnah seperti bangsa Nuh, Ad, Samud, dan sebagainya. Musnahnya bangsa-bangsa tersebut dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku mereka yang tidak taat kepadanya. Hujan deras yang disertai badai dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan lainnya. Dalam Islam, hal ini dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik. Kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan kelaparan dan kesulitan hidup bagi manusia dan hewan. Dalam Islam, kekeringan dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan bagi manusia untuk kembali kepadanya. Gerhana matahari atau bulan dapat terjadi karena pergerakan benda-benda langit. Dalam Islam, gerhana matahari atau bulan dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai peringatan bagi manusia. Perang atau konflik yang merusak dapat menyebabkan kerusakan pada infrastruktur dan lingkungan, serta menyebabkan kematian dan penderitaan bagi manusia. Dalam Islam, perang dan konflik dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik. Bencana alam lainnya, selain yang telah disebutkan sebelumnya, masih ada berbagai jenis bencana alam lainnya seperti tanah longsor, letusan gunung berapi, dan sebagainya yang dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sebagai peringatan bagi manusia. Gempa bumi dapat terjadi sebagai akibat dari pergerakan lempeng bumi atau aktivitas vulkanik. Dalam Islam, gempa bumi dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai peringatan bagi manusia. Tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar dan dapat menyebabkan kerusakan yang besar di wilayah pesisir. Dalam Islam, tsunami dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik. Angin topan adalah badai yang sangat kuat yang dapat menyebabkan kerusakan yang besar pada infrastruktur dan lingkungan. Dalam Islam, angin topan dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai peringatan bagi manusia. Banjir adalah kejadian ketika air meluap dari sungai atau saluran air dan membanjiri wilayah sekitarnya. Dalam Islam, banjir dipandang sebagai tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai akibat dari perilaku manusia yang tidak baik. Wabah penyakit dapat menyebar dengan cepat dan menyebabkan kematian massal. Dalam Islam, wabah penyakit dipandang sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai peringatan bagi manusia. Perlu diingat bahwa, semua tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sebagai pertanda cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia agar kembali taat kepadanya, dan meninggalkan perilaku yang tidak baik.
Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk selalu memperbaiki diri dan selalu berbuat baik kepada sesama serta lingkungan sekitar. Sungguh yang demikian itu tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dijadikan sebagai peringatan bagi manusia untuk selalu berbuat baik dan taat kepadanya. Hal ini akan membuat manusia selalu dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya tanda-tanda azab yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dijadikan sebagai peringatan bagi manusia untuk kembali taat kepadanya dan berbuat baik. Manusia diharapkan dapat merenungi dan memperbaiki perilaku dan tindakannya agar tidak menimbulkan kerusakan dan menerima kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 April 2023, penulis Junirullah.